Ingin bermain layaknya Belanda dengan total football, justru timnas Indonesia bermain dengan kalah total. Tentunya kita semua kaget dengan hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Australia. Kekalahan telak mewarnai laga debut Patrick Kluivert. Lalu apa yang membuat timnas Indonesia bisa kalah telak dengan Australia? Siapa yang mesti disalahkan dengan kekalahan tersebut? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Kekecewaan jelas ada di seluruh penggemar timnas Indonesia setelah mengetahui hasil pertandingan Australia melawan Indonesia. Tak tanggung-tanggung timnas kita kalah dengan skor yang sangat telak 5-1. Iya, Australia yang di leg pertama kita buat frustasi karena kesulitan mencetak gol. Di pertandingan kemarin justru menang telak dengan skuad mereka yang tidak lengkap. Sejak dimulainya laga, tampaknya optimisme sudah ada di setiap pendukung timnas Indonesia. Pelatih baru dengan strategi barunya menurunkan pemain terbaik untuk pertandingan ini. Meski begitu, strategi berbeda diterapkan di pertandingan ini. Timnas Indonesia menurunkan strategi menyerang, namun tetap ada kritik ketika Nathan Choaon diturunkan padahal dia tidak pernah bermain di klub Swansea. Sebenarnya timnas Indonesia memiliki kans untuk unggul terlebih dahulu. Sayangnya Kevin Dijk gagal memanfaatkan penalti. Sangat mengherankan ketika Kevin Dijk yang memiliki rekor bagus ketika mendang penalti justru gagal mengeksekusi penalti di laga ini. Dari yang semula memiliki kesempatan unggul 1-0 justru kebobolan 3 gol di babak pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia melakukan beberapa perubahan. Sayangnya tidak mengubah apa-apa, justru kebobolan lagi di menit ke-61. Oleh Romeni bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-78 dan membuat harapan timnas Indonesia bisa bangkit kembali. Sayangnya di penghujung laga Australia mencetak gol kemenangan melalui gol keduanya Irvin. Timnas Indonesia akhirnya kalah dengan skor telak dari Australia dan memperkecil harapan lolos ke Piala Dunia. Lalu, apakah wajar kalah seperti ini dengan pelatih baru? Tentu tidak. Jika ada yang mengatakan semua butuh proses dan memberikan kesempatan kepada pelatih baru, kami tidak setuju. Pergantian pelatih di tengah kompetisi dengan alasan mengganti pelatih ke yang lebih baik seharusnya bisa memberikan hasil yang positif. Perlu diketahui awal tahun kemarin STY diganti dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal. Mengganti pelatih di tengah performa tim yang baik-baik saja itu adalah sebuah kesalahan. Jika STY diganti karena gagal di AFF, waktu itu AFF menggunakan pemain yang bukan utama. Wajar jika kita sebagai penggemar timnas Indonesia akan marah dengan hasil pertandingan Australia melawan Indonesia ini. Masih ingat ketika STY membangun timnas kurang lebih 5 tahun dengan bongkar pasang pemain lokal dan diaspora, sehingga akhirnya bisa menemukan kerangka yang bagus saat kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di GBK. Akan tetapi tiba-tiba PSSI memecat STY dan mengganti seluruh susunan kepelatihan di tengah kompetisi. Sekarang kita tidak boleh maklum jika kalah dan berlindung dengan kata wajar pelatih baru. Yang kita butuhkan adalah hasil yang positif. Kita bisa menahan imbang Australia di GBK. Lalu kenapa dengan susunan pemain yang lebih baik kita kalah terbantai 5-1? Bahkan sebelum kekalahan ini, kekalahan di kandang Australia pada tahun 2010 saja kita hanya kalah 1-0 saja. Secara statistik permainan kita memang unggul penguasaan bola dan tembakan dari Australia. Timnas Indonesia menerapkan strategi total football yang menjadi ciri khas Belanda. Ini sesuai karena mayoritas pemain timnas Indonesia juga lahir di Belanda. Strategi ini sangat berbeda dari pertemuan pertama saat berlangsung di GBK, di mana timnas Indonesia cenderung bermain bertahan dan menunggu bola serta melakukan serangan balik yang cepat. Apakah buruk menguasai penguasaan bola? Tentu tidak. Tim seperti Manchester City dan Barcelona juga sering menang ketika menguasai penguasaan bola. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah harus diimbangi dengan pertahanan yang baik. Melawan Australia, timnas Indonesia menerapkan garis pertahanan yang tinggi, sehingga terlihat saat gol kedua Australia. Sepak bola bukan hanya soal menyerang. Jose Mourinho pernah berkata, silahkan pegang bola selama mungkin, kita pegang poinnya saja. Mourinho dikritik karena bermain dengan pragmatis. Namun dengan permainan pragmatis tersebut, ia bisa menjadi salah satu pelatih terbaik di dunia yang memiliki banyak gelar. Bermain gaya bertahan juga tidak selamanya buruk. Contoh saja Italia dengan gaya bermain bertahan bisa menjadi juara dunia selama 4 kali. Bandingkan dengan total footballnya Belanda yang belum bisa meraih gelar juara dunia. Taktik dan strategi sepak bola tergantung dengan situasi dan kondisi. STY sebenarnya bisa saja menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang dengan penguasaan bola ketika melawan Australia. Lihat saja saat Piala Asia, waktu itu timnas Indonesia belum memiliki komposisi pemain sehebat sekarang. Akan tetapi timnas bisa menekan Australia pada waktu itu. Tapi lihat apa yang terjadi, kita dibantai dengan skor yang sangat telak juga. Sehingga di pertemuan keduanya, STY lebih menyuruh anak asuhnya untuk bermain bertahan dan itu terbukti efektif. Memang banyak yang bilang jika bermain pragmatis dan bertahan itu membosankan. Namun sepak bola tidak hanya soal menyerang saja, bertahan juga termasuk seni di dalam sepak bola. Kluivert juga tidak belajar dari kesalahan dia saat melatih sebelumnya. Laga melawan Australia, dia menempatkan posisi pemain-pemain penting tidak dalam posisi yang seharusnya. Berusaha menguasai penguasaan bola, tetapi tidak diimbangi kualitas transisi yang baik. Dia juga menerapkan garis pertahanan yang tinggi melawan Australia. Australia justru akan senang dengan strategi ini.
karena Australia memang menunggu timnas Indonesia bermain sangat terbuka. Strategi man-to-man marking yang diterapkan timnas Indonesia juga tidak efektif. Satu-satunya yang positif di laga ini hanyalah gol debut oleh Romeni. Pertandingan selanjutnya adalah melawan Bahrain. Tidak ada kata lain selain kata menang. Timnas Indonesia wajib menang atau qualified out.